Sebuah hal yang bisa kita lihat bahwa Sintayong ini memberikan sebuah harapan. Sintayong ini bisa memajukan sepak bola kita. Tapi please kasih dia ruang, kasih dia space, kasih dia waktu. Kalau perlu, ini sebuah hal yang harus kita syukuri bahwa tim nasional kita sudah masuk semifinal di Piala AFF 2020. Ya, awalnya banyak yang meragukan dari grup B apakah Indonesia mampu lolos bersaing dengan Vietnam atau Malaysia, tapi akhirnya alhamdulillah bisa lolos ya ke semifinal. Nah, ini perjalanan di grup B memang tidak mudah bagi Indonesia. Seperti tadi gue bilang bahwa di awal semua menjagokan Malaysia, semua menjagokan Vietnam, karena memang prestasi mereka adalah final di 2018. Kemudian persiapan Sintayong bersama dengan tim nasional juga banyak gangguan. Meskipun sudah TC, sudah beberapa kali melakukan pertandingan, tapi tentunya belum memuaskan bagi banyak pihak. Tapi apa yang terjadi? Ternyata banyak perubahan yang dibuat oleh Sintayong. Menurut gua, ini pelatih punya konsep, pelatih tahu betul bahwa dia datang ke Indonesia ini masih mentah banget, masih banyak yang harus dibenahi, termasuk passing aja masih salah, disiplin makan, disiplin tidur, disiplin atlet. Dia rubah semuanya menjadi sebuah sistem yang dia pilih pemainnya sesuai dengan karakternya dia. Pemain muda, tidak peduli pemain senior atau pemain muda. Dia pilih pemain muda yang masih mentah tapi bisa dibentuk oleh dirinya dalam sebuah sistem yang dibangun oleh Sintayong. Dan itu yang tidak dilihat oleh banyak orang. Masih banyak pengamat, masih banyak pihak yang mencibir bagaimana cara kerja Sintayong. Tapi dia tetap jalan terus lurus, dan hingga di AFF 2020 ini perjalanannya so far so good. Ini di luar ekspektasi orang, di luar dugaan orang. Memang mereka menang di pertandingan pertama menghadapi Kamboja dengan skor 4-2. Ketika menang 4-2, masih banyak ngomong, kenapa harus kebobolan 2 gol? Nah, masih aja ada celah-celah yang coba disinggung atau dikritisi oleh banyak pengamat sepak bola. Tapi Sintayong tetap lurus. Dan apa yang terjadi di pertandingan pertama dengan pertandingan kedua ketika dia menghadapi Laos, line up-nya berbeda. Ada sebuah adjustment yang berbeda, ada sebuah cara yang berbeda dari seorang Sintayong, dan akhirnya Indonesia mampu mengalahkan Laos dengan skor 5-1. Lagi-lagi semua pemain bisa menciptakan gol, koordinasi semakin bagus, chemistry semakin terlihat. Kalau banyak yang mengatakan bahwa di pertandingan pertama demam panggung bagi anak muda, tapi di pertandingan kedua tidak terlihat demam panggung itu. Mereka sudah bisa bermain as a team. Pertahanan bagus, kemudian percaya diri dan tidak terburu-buru dalam build up serangan, dalam penyelesaian. Kemudian yang menjadi heboh lagi adalah ketika menghadapi Vietnam. Banyak yang mengatakan Indonesia pasti kalah. Tapi apa yang terjadi, guys? Yang terjadi adalah Sintayong kembali memberikan satu hal yang di luar dugaan, yaitu susunan pemain yang sangat berbeda. Bermain defense, bermain compact defense, bermain seperti halnya Jose Mourinho dulu ya, waktu bersama dengan Porto, Inter waktu juara, dan sekarang bersama dengan Roma. Bermain seolah seperti Catenaccio, bermain seperti ketika dia membawa Korea bermain di Piala Dunia 2018. Kala itu juga pernah mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Dan 0-0 Park Hang-seo dari Vietnam mengatakan bahwa pertahanan Indonesia bagus. Indonesia sudah lebih bagus daripada ketika mereka bertemu di bulan tahun lalu. Jadi memang cukup banyak pujian, tapi juga masih banyak yang mencibir, masih banyak yang mengatakan bahwa bertahan, gimana mau menang kalau bertahan. Padahal mereka tidak berpikir, Sintayong sudah berpikir lawannya Vietnam, jelas-jelas jauh banget peringkat FIFA-nya, kemudian memang diunggulkan, dan secara sadar dia sudah menyadari bahwa timnya ini kalau bermain frontal pasti kalah. Karena memang Vietnam adalah tim yang sudah bergabung sejak tahun 2016. Sudah cukup lama bersatu menjadi sebuah tim. Sedangkan ini baru beberapa bulan dibangun oleh Sintayong untuk menjadi sebuah tim masa depan. Karena sekali lagi guys, menurut gua apapun hasil di AFF, mau nanti terhenti di semifinal, mau juara, mau apapun, ini adalah sebuah target antara. Target utamanya adalah menurut gua harusnya PSSI dan semua pecinta sepak bola Indonesia berpikir target utamanya adalah masuk Piala AFC dan akhirnya nanti Piala Dunia 2026. Itu target toh.
Buat apa pakai Sintayong? Buat apa membangun sesuatu dengan sistem yang cukup bagus, pelatih berpengalaman dan juga ketua umum dan juga federasi sangat mensupport. Targetnya jangan tanggung masa AFF. Emang kita belum pernah juara AFF, tapi ini jangan jadikan target karena kan baru persiapannya. Kalau mau juara, alhamdulillah. Kalau nggak juara ya udah nggak apa-apa, lupakan, maju ke depan. Juara AFC, masuk AFC, masuk Piala Dunia. Itu baru top gitu. Pakai seorang Sintayong. Gua rasa ini akan menjadi motivasi banyak pemain yang berada di luar tim nasional saat ini melihat penampilan seperti ini. Mereka kan berlomba-lomba untuk menjadi pemain tim nasional di bawah Sintayong. Dan gue yakin itu. Dan oke, setelah itu ada beberapa hal yang gue lihat kelebihan Sintayong di tim nasional kali ini. Dia memiliki materi pemain yang muda, kuat, stamina bagus, mentalnya bagus. Padahal pengalamannya minim. Ini yang hebat. Jadi mungkin pemain-pemain ini jarang bermain juga di klubnya, juga masih muda, jadi selalu kalah sama yang senior dengan pemain asing. Tapi di bawah Sintayong mereka menjelma menjadi sebuah pemain yang hebat gitu. Dalam arti di luar ekspektasi semua penonton. Nah, dan juga dia memiliki sistem pertahanan yang bagus. Indonesia itu memang selalu pertahanan menjadi masalah besar. Dan itu sudah diuji ya ketika menghadapi Vietnam, bagus banget. Dan ketika menghadapi Malaysia setelah tertinggal 0-1, mereka bertahan jadi rapi. Jadi punya mental untuk comeback, punya keinginan untuk menang, fighting spirit ada. Terus ada beberapa pemain yang menurut gue pembeda. Ada Pratama Arhan yang fullback kiri yang bisa lemparannya cukup jauh. Kemudian Asnawi, fullback kanan yang bisa bermain di beberapa posisi. Kemudian memiliki Witan, memiliki Ricky Kambuaya, pekerja kotor dalam tanda kutip yang selalu merusak lini tengah lawan, memiliki Evan Dimas sebagai seorang playmaker, memiliki Egy Maulana. Banyak banget yang pemain-pemain bagus yang dimiliki oleh Sintayong di era ini. Plus Elkan Bagot dengan tinggi 194 cm yang tentunya akan menjadi satu perbedaan sendiri di lini belakang Indonesia. Belum penjaga gawang kita bagus-bagus, Hernando Ari, Riyandi, Nadeo, bagus-bagus semuanya. Jadi menurut gua ini Sintayong ini memiliki materi yang bagus, tapi dia mencoba untuk membuat semuanya ngeblend menjadi sebuah sistem. Yang terlihat adalah disiplin ya, disiplin istirahat, disiplin makan, disiplin bermain sebagai seorang atlet. Itu terlihat banget di Sintayong. Jadi menurut gua ini prosesnya sudah bagus. Jangan sampai PSSI berubah ketua atau tiba-tiba mengganti lagi pelatih, ini akan mulai dari nol lagi. Jadi gue berharap bahwa ini proses sudah berjalan. Jadi apapun hasil di AFF jangan dijadikan acuan. Kalaupun menang biasa aja gitu. Maksudnya kalau juara ya udah biasa aja. Kalaupun kalah jangan dipecat gitu. Karena targetnya adalah masuk AFC dan juga Piala Dunia. Itu menurut gue. Jadi please semuanya, kita sebagai pengamat, kita sebagai pecinta sepak bola juga mengawal ya dengan baik. Jangan sampai ada euforia berlebihan, ekspektasi tinggi sehingga nanti para pemain justru seperti yang sudah-sudah gitu. Kita sudah memiliki beberapa generasi yang tiba-tiba mentok hilang gitu. Nah, ini gue berharap bahwa sebuah hal yang bisa kita lihat bahwa Sintayong ini memberikan sebuah harapan. Sintayong ini bisa memajukan sepak bola kita. Tapi please kasih dia ruang, kasih dia space, kasih dia waktu. Kalau perlu kontrak sampai 5 atau 6 tahun ke depan atau 10 tahun dengan asumsi ada target ya, target jangka panjang kita masuk Piala Dunia 2026. Misalnya contoh di kontrak sampai 2027 atau 2028 misalnya dengan target masuk Piala Dunia 2006. Kalau memang nggak masuk, nanti mungkin direview seperti itu. Tapi intinya jangan ganti-ganti pelatih lagi karena ini sudah berjalan cukup bagus. Sintayong sudah memberikan sebuah fondasi, punya sistem dan kita lihat hasilnya oke. Setidaknya ada harapan gitu, harapan bahwa oke, kita bangun lagi tim nasional untuk ke Piala Dunia gitu. Jangan hanya AFF gitu. Jadi semoga ya ini juga butuh dukungan dari semua pihak gitu. Bahwa kita udah di track yang benar, pelatih yang bagus. Semoga keinginan kita untuk bisa masuk ke Piala Asia dan Piala Dunia itu bisa kesampaian di masa-masa yang akan datang. Ya, semoga Coach Shin sehat dan betah ya di Indonesia ya. Dan kita tetap berdoa bahwa yang terbaik untuk tim nasional kita AFF 2020
ya kita dukung. Karena kita nggak bisa ke sana, kita dukung dari rumah, kita dukung dengan doa, kita support bahwa seluruh pemain sehat, tidak terkena COVID dan bisa meraih hasil terbaik. Apapun hasil di AFF itu bukan judgment day untuk seorang Sintayong, karena gue berharap sih dia akan panjang ya dikontrak oleh PSSI, dan gue yakin banyak yang sesuara dengan gue, karena memang terlihat kok oke banget dengan materi yang memang COVID, kemudian tidak ada kompetisi, tapi dia masih membangun tim nasional dan hasilnya so far so good gitu. Dengan tadi koreksi beberapa catatan, dia tuh sudah punya planning gitu, punya pemain-pemain pembeda, ada Pratama Arhan, ada Elkan Bagot, ada si Asnawi, terus ada Witan, ada Egy, dan banyak juga pemain-pemain. Dia mengatakan bahwa naturalisasi keturunan oke. Kalau keturunan nggak apa-apa gitu. Kalau yang sudah bukan keturunan dipaksain habis itu ketuaan gitu ya, buat apa gitu kan. Nah, kalau yang diinginkan oleh Sintayong gue setuju gitu, nggak apa-apa asal punya keturunan atau garis darah Indonesia, so what gitu loh gitu. Jadi apapun itu, gue dukung Sintayong, gue dukung tim nasional Garuda. Semoga ini awal yang baik buat sepak bola Indonesia. Timnas kita sudah terlihat gitu, semoga makin bagus. Mimpi gue adalah Indonesia masuk Piala Dunia dengan tidak harus menjadi tuan rumah gitu, jadi ikut kualifikasi. Amin. Baik, terima kasih guys, itu opini gue mengenai Sintayong dan juga tim nasional Indonesia di Piala AFF 2020. Semoga terus lanjut. Thank you. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dia Nugroho sign out. Bye.